prosesnya justru pas pada saat pandemi gitu kan. Pas pada saat pandemi kita harusnya umpet-umpetan sama COVID, ini malah ada di luar gitu. Maksudnya kita ya mau nggak mau interaksi dengan yang namanya COVID, tapi alhamdulillah semuanya aman. Harus ciptain satu titik cahaya, harapan. Tadinya harapannya ditonton karena ini untuk handphone gitu ya, bisa ditonton di rumah gitu. Tapi justru ini tayangnya setelah pandemi dan saingan tontonan warna-warni banget di luar sana gitu. Makanya kita berharap lah gitu. Maksudnya kita sudah memberikan sajian yang agak sedikit beda dengan warna yang berbeda. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan yang lain juga untuk bisa nonton lagi di handphone gitu atau di TV rumah gitu kan. Selain sekarang bioskop udah buka. Sebenarnya dari dulu tuh ya itu seneng banget sama dunia filmmaking gitu ya. Walaupun background saya jauh sekali dengan filmmaking gitu. Tapi di sini kesempatan awal ada berada di dunia filmmaking itu memang dari pemain gitu kan, yang disodorin awalnya pemain, lalu saya benar-benar seru banget dunia ini gitu, bermain lah sebagai pemain. Lalu sebenarnya tuh apa ini passion saya sebenarnya gitu sebagai pemain, karena setiap kali beradegan atau apalagi kalau dunia panggung gitu, saya sangat menghargai dunia panggung, makanya nervousnya tuh luar biasa kalau misalnya harus ada di panggung gitu. Jadi kayak seneng bisa berkontribusi, tapi ketika mau meranin atau mau mainin tuh deg-degan luar biasa gitu, kayak aduh gue mules nih, susah bangun tidur lah, apalah segala gitu. Dan ternyata ada dari dulu memang passionnya mau meng-create gitu, mau memberi kontribusi lain dari sudut pandang lain selain jadi pemain gitu kan. Dari dulu udah coba bikin film pendek apa segala macam, akhirnya berkesempatan untuk full berada di belakang layar kali ini gitu, dan rasanya justru happy gitu, sangat seneng gitu bisa berkontribusi di dunia filmmaking, tapi dari profesi yang lain gitu. Dan ternyata itu semangat banget gitu, yang kayak nggak pernah ada capeknya gitu, justru ngeluarin ide-ide yang sebenarnya kalau sutradara kan bangun paling pagi tidur ntar dulu gitu kan ya. Kalau pemain kan misalnya karakterku lagi nggak main bisa istirahat gitu, tapi kok ini malah nggak ada capeknya gitu, malah semangat terus gitu. Jadi memang apakah mungkin ini nih jawabannya gitu, sangat menyenangi apa yang dilakukan gitu. Groginya justru nggak ada gitu, ketutup sama joy. Kalau main justru grogi banget gitu, apalagi mau di panggung gitu yang kayak aduh banyak mata orang apa gitu. Jadi justru untuk di depan panggung atau di depan layar tuh justru grogi gitu. Justru di belakang panggung atau di belakang layar tuh kok enjoy ya gitu, excitementnya terus-terusan ada gitu sih. Tanggung jawabnya udah pasti beda satu sama lain gitu. Ketika kita jadi pemain, kita bertanggung jawab atas karakter itu sendiri gitu kan. Karakter itu bagaimana caranya kita mendeliver dan orang percaya gitu. Kita yang membawakan karakter itu, dan orang melihatnya itu bukan Pia, itu si karakter A yang lagi dibawain gitu. Tanggung jawabnya memang beda. Harus bertanggung jawab terhadap masing-masing karakter. Ada divisi-divisi lain yang harus dibahas juga gitu, dipertanggungjawabkan juga ya, dari artnya, pokoknya ini audio visual gitu, dari audio dan dari visual semua tuh harus dipertanggungjawabkan gitu pada saat prosesnya. Ada banyak cerita lain juga yang sebenarnya yakin gitu dengan cerita-cerita yang kita buat. Sebenarnya kenapa mau ada 12 hari, pasti kan kita sering nonton film, coba kalau ini diginiin ya, coba kalau ini digituin ya gitu. Hanya berangan-angan, lalu ketika ada wadahnya sendiri itu yang benar-benar coba diterapin. Oke, kayak contohnya flashback, yang kita lihat semuanya flashback tuh monokrom gitu, tapi saya di sini malah bikinnya flashback itu menurut gue warna-warni gitu, karena itu yang sampai sekarang pengalaman masih ada di kepala gitu. Justru yang sekarang, yang masa depan itu yang semuanya warnanya abu-abu gitu, karena sebelumnya datang ke sini aja saya nggak tahu kalau detik ini akan duduk di sini gitu misalnya. Jadi kan semuanya masih abu-abu, masih ngeraba gitu. Nah justru flashback itu tadi pagi ngapain, kemarin ngapain, itu masih inget banget gitu. Jadi memang itu yang justru warna yang ngasih saya datang ke sini gitu misalnya. Jadi malah kebolak gitu dari dulu mikirnya gitu, kenapa sih flashback malah monokrom gitu, kenapa yang sekarang malah berwarna.
yang seharusnya benar jadi salah, yang memang salah kok jadi benar gitu. Ya itulah matinya keadilan, itu juga menggambarkan sebenarnya ini protes sosial yang kita lagi lakukan gitu ya, tapi bentuknya memang audiovisual dan kita berusaha untuk protesnya tuh manis lah gitu, membangun dan menghibur gitu. Kita mau protes tapi kita menghibur gitu. Jadi itulah hashtag matinya keadilan. Apa ya, masih ada harusnya diginiin, harusnya digituin, ini kenapa begini gitu. Tapi ya udah, ini sudah terjadi, udah harus disajikan ke penonton gitu. Jadi apapun yang kita sajikan semoga itu yang terbaik lah. Mungkin kalau nyamannya tuh dari dulu nyaman di belakang layar gitu, nyaman untuk nggak harus sutradara deh, apapun yang bisa berkreasi tapi di belakang gitu. Jadi nggak harus akunya yang kelihatan gitu. Itu kok rasanya lebih menyenangkan gitu sih. Jadi mau jadi sutradara lagi atau apa di balik layar kok pengen nyobain gitu sih. Dia setuju-setuju aja gitu ya, makanya mungkin malah dia tuh besarnya di panggung juga gitu. Jadi dia sangat memahami dunia seni, dunia panggung, dunia acting gitu. Dan ketika sekarang ada di belakang layar, dia juga bisa lihat kayak kok lebih happy gitu. Dan di sini kebetulan dia juga main gitu kan, dan di situ kita bisa lihat benar-benar profesional gitu. Maksudnya dia sebagai pemain, aku yang ngedirect gitu ya di belakang monitor. Kita bisa menempatkan profesi itu di luar suami istri. Bermain udah pasti tetap masih, karena itu yang membawa aku ada di dunia ini tuh memang dari jalur pemain gitu ya. Jadi nggak bisa yang terus gue udah nggak mau main lagi gitu, nggak lah. Aku harus tetap bersyukur dengan profesi apa yang ditawarkan awalnya gitu. Jadi nggak mungkin bisa bilang nggak mau lagi untuk bermain gitu. Terus kalau mendirect, ada beberapa yang memang lagi proses juga untuk terus pengen ada karya yang dikeluarkan gitu sih. Iya, itu seneng banget sih sekarang tuh, malah setelah pandemi penonton 1 juta itu biasa gitu, kayak udah gampang banget reach 1 juta penonton, itu sih bikin happy banget gitu ya. Kalau dulu kan kayak sempet ada momennya yang wah 1 juta gitu kan, seneng gitu ngelihat hype kalau audiovisual akhirnya jadi alternatif hiburan yang sangat menyenangkan gitu sih. Justru mungkin nggak tahu ya apakah harus berterima kasih sama pandemi apa gimana gitu, karena adanya di rumah aja kita terbiasanya mau ngapain lagi gitu kan. Mau ke pantai nggak bisa hiburannya gitu, mau ke gunung nggak bisa, ya mau nggak mau hiburannya selain main game ya nonton gitu. Jadi mungkin udah terbiasa untuk kita menerima audiovisual gitu.